Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai kepemimpinan yang efektif dan etis. Nah, pemimpin yang efektif dan etis sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan gitu, agar perusahaan tadi bisa menjadi baik gitu ya. Tetapi tidak semua pemimpin itu memiliki kedua hal tadi gitu. Yang pertama kita lihat dari sudut pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif berarti di sini bisa dia mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan gitu. Target yang memang ingin dicapai tadi bisa dilakukan, dan pemimpin yang efektif ini bisa melakukan pencapaian target tadi. Tetapi apakah pemimpin yang efektif ini akan mempunyai etika gitu? Intinya apa? Apakah pemimpin tadi merupakan pemimpin yang etis gitu ya? Jadi belum tentu seorang pemimpin yang efektif merupakan juga seorang pemimpin yang etis gitu. Misalnya dia pemimpin yang efektif tetapi mungkin kurang berlaku etis, kurang beretika gitu ya. Misalnya dalam mendelegasikan kewenangan kepada bawahannya berlaku tidak sopan, atau dengan cara yang marah-marah, atau dengan cara yang mungkin yang kadang kurang baik gitu, walaupun hasilnya efektif gitu ya. Bisa jadi ketika pemimpin itu berlaku kasar, tapi di satu sisi mungkin targetnya bisa tercapai, tetapi secara etis itu tidak etis gitu. Nah, bagaimana kedua hal ini bisa dikombinasikan? Seorang pemimpin yang efektif tetapi juga menjadi pemimpin yang etis gitu ya. Jadi pemimpin yang mempunyai etika yang baik gitu ya. Baik, selanjutnya budaya perusahaan berdasarkan nilai. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan budaya perusahaan ini. Yang pertama adalah nilai-nilai, yang kedua adalah visi, yang ketiga identifikasi langkah-langkah. Nah, tiap perusahaan akan mempunyai nilai-nilai perusahaan masing-masing. Nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan tadi gitu ya. Kalau kita bisa gambarkan perusahaan di perusahaan Jepang gitu ya, akan terasa berbeda ketika Anda masuk ke perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropa gitu. Misalnya perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan di Perancis atau perusahaan Amerika misalnya, maka akan berbeda rasanya ketika perusahaan tadi dimiliki atau dikelola oleh orang Jepang atau oleh orang Asia. Nah, di sini ada nilai-nilai yang berlaku di sana gitu ya. Nah, tiap perusahaan tadi akan memiliki nilainya yang berbeda. Misalnya tadi perusahaan Jepang ada nilai kedisiplinan gitu. Kemudian mungkin ada nilai senioritas, di mana yang bekerja lama itu biasanya dia akan mempunyai nilai yang lebih terhormat, lebih tinggi gitu dibanding orang yang baru masuk gitu. Tapi mungkin berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Amerika gitu ya. Perusahaan di Amerika mungkin lebih mengutamakan kepada hasil kerja gitu. Tidak dilihat dari senioritas. Bisa jadi orang yang senior berada di bawah orang-orang yang junior gitu. Nah, ini nilai yang menjadi budaya perusahaan. Jadi
Budaya perusahaan berdasarkan nilai. Nilai yang pertama bisa jadi dari kebiasaan dari tiap-tiap negara tadi gitu. Kemudian visi yang jelas gitu ya. Visi di sini biasanya berhubungan dengan tujuan jangka panjang. Nah, perusahaan harus mempunyai tujuan jangka panjang yang jelas. Jangan masih mengawang-awang gitu, atau jangan justru bersifat yang sulit dijangkau gitu, yang masih bersifat angan-angan. Nah, maka tentukan visi yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi langkah-langkah. Nah, langkah apa yang dilakukan bisa jadi di sini merupakan misi gitu, misi yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan mengkombinasi antara target perusahaan yang dicapai dengan melalui nilai-nilai yang dijaga oleh perusahaan tadi, nilai-nilai yang diterapkan oleh perusahaan tadi gitu. Jadi antara nilai, visi, dan langkah-langkah ataupun misinya ini bisa seiring sejalan. Kemudian selanjutnya hal yang harus dibangun, kita lihat di sini yang pertama adalah integritas. Kemudian selanjutnya etika, moralitas, lingkungan, karakter. Nah, di perusahaan, di organisasi, atau di lingkungan masyarakat, hal ini sangat penting gitu ya. Sangat penting kita jaga agar nanti akan menjadi pengembangan yang lebih baik bagi perusahaan gitu ya, atau bagi individu, atau bahkan di masyarakat akan tercipta suatu masyarakat yang kondusif dan baik gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat pembahasan di awal. Yang pertama adalah integritas. Nah, integritas ini adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, tulus, memiliki keteguhan hati, serta mampu bertahan sampai akhir. Nah, orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Nah, di sini beberapa hal yang diangkat adalah konsistensi dalam tindakan. Berarti dia konsisten gitu ya, melakukannya, tidak tiba-tiba sebentar berubah gitu. Dia konsisten terus-menerus melakukan kegiatan tadi. Mungkin ada beberapa individu yang mungkin ketika melakukan pekerjaan baru sekali dia sudah bosan, akhirnya pindah lagi gitu. Pekerjaan yang dia lakukan belum selesai, dia sudah berpindah ke pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain belum selesai, dia berpindah lagi, akhirnya semua pekerjaannya tidak selesai. Nah, ini adalah salah satu bagian dari integritas, adalah konsistensi dalam tindakan. Yang kedua berikutnya di sini tulus. Tulus berarti dia mengerjakan dengan tidak terpaksa gitu ya, dengan hati yang ikhlas gitu. Dia melakukan itu memang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban gitu. Dia diberi amanah itu, dia akan melakukan dan menyelesaikan amanah tadi secara baik dengan hati yang ikhlas. Kemudian memiliki keteguhan hati. Berarti selain tulus tadi, hatinya teguh, berarti dia memiliki kekuatan hati yang baik gitu. Dia bisa tetap menjaga semangatnya untuk melakukan kegiatan tadi dengan baik gitu ya. Kemudian mampu bertahan sampai akhir. Nah, intinya adalah dia mampu melakukan pekerjaan tadi sampai selesai gitu. Jangan menyerah di tengah jalan, atau jangan meninggalkan tanggung jawab di tengah jalan. Dia mampu bertahan sampai akhir, sampai pekerjaannya itu selesai. Nah, orang yang berintegritas ini berarti memiliki pribadi yang jujur. Jujur walaupun tidak diawasi oleh atasan, walaupun tidak diawasi oleh pimpinan,
dia tetap melakukan pekerjaan tadi secara baik gitu, karena dia memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan amanah pekerjaannya tadi gitu. Walaupun dia dilepas seorang diri, tetap pekerjaan yang dia emban itu akan selesai. Nah, ini pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Selanjutnya, etika. Etika ini mengacu pada pedoman formal yang dijadikan sebagai standar untuk berperilaku di tempat kerja. Nah, etika di sini sangat penting, terutama bagi kita yang sudah berinteraksi di dunia kerja, kita sudah diberi tanggung jawab oleh perusahaan, maka etika di sini perlu. Nah, biasanya ada pedoman formal dalam etika ini, etika dalam bekerja, etika kita dalam di dalam ruang rapat, etika dalam bertemu dengan atasan, etika ketika kita berbicara dengan bawahan. Nah, itu ada etik di sana. Mungkin bisa jadi etika ketika kita berpakaian. Kalau di perusahaan tadi pakaian yang diharuskan itu misalnya pakaian yang menggunakan kerah, maka Anda harus menggunakan pakaian yang berkerah gitu. Jangan hanya menggunakan kaos saja gitu. Berarti Anda tidak beretika karena ada pedoman formal di sana yang berlaku. Selanjutnya, moralitas. Nah, moralitas di tempat kerja mengacu pada standar moral dalam wujud perilaku. Biasanya tidak tertulis. Kalau tadi di etika itu ada yang pedoman formal dan juga bisa tertulis karena sudah formal. Kalau di sini biasanya tidak tertulis, tetapi merupakan hasil akhir dari pikiran positif terhadap etos kerja gitu ya. Ya, di sini moral sangat penting karena akan menjadi hal yang sangat mempengaruhi dari etos kerja Anda gitu ya. Baik, selanjutnya lingkungan. Lingkungan merupakan suatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi dengan masyarakat. Nah, seseorang itu salah satu pengaruh yang besar adalah pengaruh lingkungan gitu ya. Jadi ketika seseorang itu berada di dalam perusahaan tadi ada masyarakat, ada komunitas perusahaan, maka komunitas perusahaan tadi akan dapat berpengaruh terhadap individu yang ada di perusahaan tadi. Maka di sini ketika interaksi terjadi secara rutin terus-menerus, ya akhirnya dapat mempengaruhi si individu tadi. Maka jadikan lingkungan yang baik agar individu-individu yang ada di dalamnya akan terpengaruhi oleh lingkungan yang baik tadi gitu. Maka di sini peran seorang pemimpin tadi akan sangat penting gitu. Pemimpin yang bisa menjadi pemimpin efektif tetapi juga pemimpin yang etis. Kemudian lingkungan ini ketika dibentuk secara baik, secara positif, secara kondusif, maka perusahaan secara keseluruhan akan menjadi positif, akan menjadi kondusif, akan menjadi baik, dan akan berpengaruh terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah karakter. Nah, ini karakter adalah penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar, salah, baik, buruk, kemudian akhlak atau budi pekerti. Di sini di dalamnya ada etika, moral, dan perilaku. Gitu. Mohon maaf ini salah tulis ya, perilaku baik secara eksplisit itu yang terlihat atau tergambarkan, atau yang implisit yang tersembunyi atau yang tidak terlihat. Nah, karakter ini merupakan fondasi dari
individu gitu. Nah, ini pondasi dari soft skill yang justru lebih menunjang gitu ya. Jadi individu tadi yang mempunyai soft skill lebih menunjang kesuksesan seorang dalam hidupnya. Soft skill yang baik, soft skill yang positif gitu ya, justru akan menunjang kesuksesan dalam kehidupannya gitu ya. Nah, kemampuan teknik yang hebat tanpa didasari oleh karakter yang baik maka akan sia-sia. Nah, kita contohkan seperti ini. Ada mungkin banyak orang yang mahasiswa atau individu yang IPK kuliahnya itu tinggi gitu ya. Mungkin bisa dikatakan sempurna gitu. Tetapi belum tentu dia berhasil di dunia kerja gitu. Bisa saja justru yang berhasil itu yang IPK-nya biasa-biasa saja gitu, atau bahkan yang IPK-nya tidak terlalu tinggi gitu. Kenapa kadang mereka yang IPK-nya tidak terlalu tinggi tetapi mempunyai soft skill gitu ya, mempunyai kepribadian yang bisa diterima di banyak tempat gitu. Dia lebih fleksibel dibanding mereka-mereka yang IPK-nya tinggi, karena mungkin yang IPK-nya tinggi lebih banyak berinteraksi dengan buku, dengan pelajarannya dibanding berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat gitu. Dan akhirnya ketika dihadapkan dengan dunia nyata, dengan dunia kerja, di mana mereka harus banyak bertemu dengan banyak orang, dia tidak terlalu siap gitu ya. Dia akan lebih banyak di belakang meja gitu. Dan akhirnya mungkin orang yang tadi yang IPK-nya tidak terlalu besar karena sudah terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, akhirnya dia bisa lebih cepat sukses, tempat maju di perusahaan tadi dibanding orang yang tadi kebalikan yang IPK-nya tinggi. Tapi memang tidak semua, ini hanya contoh saja gitu ya. Tidak bisa dipukul rata, tapi secara garis besar seperti itu. Nah, karakter sendiri sebetulnya dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus gitu ya. Kebiasaan tadi bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan salah satunya tadi, atau mungkin karena kita sendiri yang melakukan kegiatan tadi. Dan kebiasaan ini ketika kita lakukan secara terus-menerus akan membentuk perilaku. Nah, kebiasaan yang baik maka individu tadi akan berperilaku baik gitu. Karena dia sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baik, maka akan membentuk perilaku individu yang baik. Nah, perilaku individu yang baik ini akhirnya akan membentuk karakter gitu ya. Jadi ketika Anda ingin mempunyai karakter yang baik, maka bangunlah di awal dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari saat ini. Contoh yang terkecil mungkin misalnya Anda ingin belajar gitu ya, belajar seminggu berapa kali, misalnya seminggu 3 kali misalnya Anda berusaha menguasai pelajaran yang memang belum Anda kuasai, Anda coba jalankan. Atau mungkin bagi yang muslim, Anda ingin memaksakan untuk baca Quran setiap hari gitu. Akhirnya yang tadinya sulit Anda paksakan, akhirnya menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi ringan gitu ya. Nah, ketika Anda sudah terbiasa, kebiasaan tadi akan menjadi perilaku gitu ya. Kemudian perilaku Anda yang sudah positif, sudah Anda biasakan baik tadi, maka akan membentuk karakter gitu. Jadi akan menjadi karakter individu, akan menjadi karakter Anda gitu. Maka bangunlah dari sekarang kebiasaan, perilaku, dan akhirnya karakter yang baik. Dan juga bergaullah dengan lingkungan-lingkungan yang baik, karena tadi lingkungan tadi akan mempengaruhi kebiasaan, akan mempengaruhi perilaku, dan akhirnya akan mempengaruhi karakter gitu. Jangan sampai Anda terlambat, jangan sampai Anda salah pilih gitu ya, karena hanya akan membuang-buang waktu saja.
Baik, ini jadi ketika seorang pemimpin tadi ingin mengembangkan sebuah budaya perusahaan yang baik, maka dia harus berusaha menyeimbangkan antara efektivitas dan etik di sana, kepemimpinan yang efektif dan kepemimpinan yang etis. Kemudian juga harus memikirkan bagaimana membentuk sebuah karakter individu-individu yang ada di dalamnya gitu, melalui lingkungan yang memang sudah dibuat secara baik berdasarkan nilai-nilai yang dibentuk gitu ya. Dan akhirnya kebiasaan yang sudah dilakukan oleh pemimpin tadi ditularkan kepada bawahannya, akan membentuk sebuah perilaku dan membentuk karakter. Akhirnya membentuk juga karakter perusahaan yang baik. Baik, itu saja untuk materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.